Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang maintenance and repair komputer. Saya selaku ketua pelaksana atas nama Firman beserta dua anggota lainnya yaitu Mahfud Amin dan Muhammad Iksan. PKM Maintenance and Repair Komputer. Bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya yaitu seiring berjalannya waktu, perubahan dan perkembangan teknologi semakin maju dan masih akan terus berkembang tanpa batas. Manusia mau tidak mau harus mengikuti kemajuan teknologi di bidang komputer sendiri, yang mana dapat memudahkan, membantu, mempercepat pekerjaan kita sehari-hari. Maka dari itu dibutuhkan IT support dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada pada komputer. Teknologi yang berkembang begitu pesat menuntut semua pihak yang aktivitas hidupnya terikat dengan perangkat tersebut untuk segera menyelesaikan diri baik dalam kebutuhan hardware maupun skill. Hal tersebut bukanlah mengikuti tren semata, namun lebih berorientasi pada penyunjung kelancaran kerja ataupun aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Yang tentu saja dengan adanya teknologi baru, baik hardware maupun software, akan sangat mendukung terhadap kecepatan dan kekuatan hasil kinerja di segala bidang. Komputer merupakan salah satu hasil produk teknologi yang banyak dipakai dalam menunjang aktivitas kerja sebuah lembaga maupun perorangan, karena dengan kebutuhan perangkat tersebut mampu mempercepat kesempurnaan aktivitas kerja. Tujuan dari PKM ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga yang selama ini masih ditopang dari suatu sumber penghasilan saja dan mengoptimalkan potensi keahlian penulis di bidang maintenance and repair komputer. Tentu saja dengan kurangnya pengetahuan dan keahlian para pemilik komputer atau laptop, sehingga ini bisa menjadi lahan bisnis bagi penyedia jasa reparasi komputer dan laptop. Jika konsumen yang tidak bisa memperbaiki sendiri komputer dan laptopnya semakin banyak, maka semakin besar pula permintaan pasar untuk menggunakan jasa reparasinya. Di samping itu, peluang pasar bisnis reparasi juga semakin luas karena saat ini jumlah pengguna komputer dan laptop semakin meningkat. Bab 2 aspek perencanaan usaha. Strategi pemasaran yang akan dijalankan dalam usaha jasa servis komputer nantinya adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, diantaranya adalah 1. Area pemasaran. Dari hasil survei yang telah dilakukan, rencana pemasarannya adalah di Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. Karena di daerah tersebut selain belum banyak pesaing usaha, juga jumlah pemakai komputer cukup banyak, sehingga area ini mempunyai prospek yang cukup menjanjikan. Kedua, segmen pasaran dari usaha jasa ini nantinya meliputi semua sasaran baik instansi atau lembaga maupun perorangan. Yang ketiga, metode pemasaran yang dijalankan dalam rangka mengenalkan kepada konsumen nantinya adalah melalui pemasangan banner menarik di depan toko, menawarkan paket diskon khusus melalui jasa servis dan instansi-instansi setempat maupun pelanggan tetap, pasang iklan di media radio, menyebarkan brosur, pemberian stiker khas pada setiap konsumen, menjaga standar mutu produk, serta menjaga kepercayaan dan pelayanan yang cepat, amanah, dan akurat kepada para konsumen. Yang dalam perencanaan dalam satu bulan setelah dibukanya usaha ini, target minimal yang harus tercapai adalah mampu menservis 10 unit komputer atau bahkan bisa lebih. Dari aspek rasio, memanfaatkan biaya hasil perbandingan 2,9 mempunyai arti bahwa untuk setiap satu pengeluaran dapat ditutup dengan 2,9 pendapatan, sehingga arus kas uang tersebut terhindar dari defisit anggaran. Sedangkan dari perbandingan laba bersih usaha setelah bagi hasil dengan tingkat upah minimum regional UMR daerah setempat, hasilnya 2:1, yang mempunyai arti bahwa usaha jasa ini akan mampu memberikan kontribusi penghasilan bagi pengelola 2 kali lebih besar dibandingkan dengan UMR daerah setempat.
Ini adalah gambaran servis alat-alatnya nanti yang digunakan, meja kerja, dan bagaimana cara mengerjakannya. Di bab ketiga, metode pelaksanaan. Proses pelaksanaannya yaitu tempat alat-alat pemasaran. Tempat ini nantinya memiliki lokasi atau tempat yang strategis, karena itu sangat menentukan jalannya suatu usaha. Yang kedua adalah alat-alat, menyediakan alat-alat yang dibutuhkan atau digunakan oleh teknisi. Pemasarannya memasarkan atau mempromosikan pada customer. Bentuk pemasarannya itu ada dua, secara offline maupun online. Kalau offline, pertama itu membuat kartu nama, membuat brosur, membuat spanduk. Yang online-nya Facebook Ads, sosial media. Dalam pemasaran kali ini kami menargetkan kepada perusahaan, perkantoran, universitas, dan sekolah guna untuk mempermudah mencari customer, mengajak kerjasama di bidang jasa servis. Bab 4 yaitu biaya pengeluaran. Nah, di sini ada peralatan penunjang, bahan, habis pakai, dan perjalanan. Jumlah total yang dikeluarkan 4.148.000. Jadwal kegiatan. Di sini ada jenis persiapan alat, pemasaran, laporan. Persiapan alatnya itu di bulan pertama, minggu pertama itu harus siap. Dan kebanyakan itu adalah pemasaran. Pemasaran dari bulan 1 minggu kedua sampai bulan 3 minggu kedua. Laporan terakhir dikerjakan pada bulan ketiga, minggu ketiga, dan minggu keempat. Ini selanjutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran 1, biodata ketua, anggota, dan dosen pendamping. Biodata ketua pelaksana, identitas diri, nama lengkap Firman, jenis kelamin laki-laki, program studi sistem informasi, NIM 1841038, tempat dari ujung Panda, emailnya, nomor teleponnya, dan ini adalah riwayat pendidikan. SD 007 Samarinda, SMP 9 Negeri Samarinda, SMK-nya SMK TI Pratama, dan jurusan yang diambil adalah teknik komputer dan jaringan. Jenis kegiatan yang pernah diikuti: Asosiasi Teknisi Ponsel Kaltim, seminar brand Acer, di waktu dan tempat yang berbeda. Lampiran selanjutnya yaitu lampiran biodata anggota 1, identitas diri, atas nama Mahfud Amin, laki-laki, program studinya sistem informasi, riwayat pendidikan, SD-nya di 026 Lobakung, SMP Negeri 38 Lobakung, dan SMK TI Erlangga. Jurusan yang diambil multimedia. Jenis kegiatan yang pernah diikuti: SKKNI, sertifikat kompetisi of Competence, BPPN 2018 sebagai peserta, dan jenis kegiatan lainnya: Human Interest Photography Workshop, HIPW. Lampiran anggota kedua, identitas diri, yaitu Muhammad Iksan, laki-laki, program studi sistem informasi, riwayat pendidikan SD 08 Anggana, SMP MTS Al Mutakin Balikpapan, dan SMK Erlangga Samarinda. Lampiran selanjutnya yaitu dosen pembimbing, atas nama Insinyur Riyayatsyah MP, laki-laki, program studi sistem informasi, riwayat pendidikan yaitu sarjana Universitas Mula Warman, program studi S1 manajemen kehutanan, S2 Universitas Mula Warman, dan manajemen kehutanan. Lampiran selanjutnya itu rekam jejak diri Dharma PT. Riwayat pendidikan beliau yaitu pendidikan dan pengajaran, mata kuliah pengantar manajemen bisnis, supply chain manajemen, ilmu budaya dasar, teori organisasi, analisis proses bisnis.
Dan ini judul penelitian beliau yaitu Development of Web Basis Forestry Management Information System. Dan yang kedua, implementasi of business intelligence in data and information for student admissions process in Mulia University. Lampiran-lampiran selanjutnya yaitu anggaran peralatan penunjang produksi. Di sini alat-alat yang digunakan, alat utama berupa solder, pinset, flash disk yang nantinya dijadikan Windows, blower, obeng pulset, monitor LG, kabel VGA grade A kualitas yang lumayan bagus, meja kerja multitester digital. Total biaya yang dikeluarkan sekitar Rp3.308.000. Dan selanjutnya yaitu biaya bahan habis pakai, yaitu timah solder, flux, pasta processor, nota service dan lain-lain. Total biayanya Rp348.000. Lampiran selanjutnya yaitu anggaran perbelanjaan, transportasi, pemasaran dan keperluan dalam kegiatan. Ini nantinya dipakai untuk survei dan kebutuhan dalam pelaksanaan. Jadi ini nantinya yang dijadikan promosi kepada instansi-instansi berupa perkantoran, perusahaan, sekolah, dan universitas lainnya. Total keseluruhan anggaran yang dikeluarkan yaitu Rp4.148.000. Susunan organisasi tim kegiatan dan pembagian tugas yaitu Firman, program studi sistem informasi, bidang ilmu komputer. Alokasi waktu yaitu di Samarinda, uraian tugasnya ketua pelaksana. Mahfud Amin, sistem informasi ilmu komputer Samarinda, tugasnya yaitu analisis bisnis. Muhammad Iksan, sistem informasi ilmu komputer, bidang ilmu komputer Samarinda, dan tugasnya promosi dan pemasaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.